Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila nufusina tarfata ayun. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang meniti sunnahnya hingga hari kiamat. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sirah Nabawiyah, buah karya dari Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala anhu. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga beliau. Kita telah sampai pada pembahasan tentang bagaimana sifat lembut yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pelaku maksiat yang bertaubat. Muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwa ada seorang lelaki yang telah melakukan dosa berupa mencium seorang wanita, yang mana lelaki tersebut telah mengakui kesalahannya, maksiat yang dia lakukan. Dia menyesal. Kemudian lelaki ini pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang kafarat dari perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafin nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan sore, dan pada bagian permulaan dari malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu, yudhibna as-sayyiat, akan menghapuskan perbuatan buruk yang dia kerjakan. Dan ini adalah di antara bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah terhadap hambanya
Dan di antara bentuk penghapus dosa yang Allah Ta'ala berikan adalah dengan memperbanyak perbuatan hasanat, perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim maka akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Dan sebaik-baiknya perbuatan ma'ruf adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang yang sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh ini akan menghapuskan dosa-dosa yang dia kerjakan. Semakin agung, semakin besar amalan soleh, maka akan semakin banyak dosa yang akan dihapuskan. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maka setelah Nabi Muhammad SAW membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 114 ini, lelaki tersebut pun bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus untukku?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ayat ini untuk seluruh umatku." Hadis Al-Bukhari nomor 526, Muslim nomor 2763. Dari sini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan kelapangan bagi pelaku kemaksiatan yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa risalah, yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada seorang pelaku kemaksiatan dan kepada seluruh manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pintu tobat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala teramat sangat besar. Selama nyawa belum keluar, selama seorang itu belum meninggal dunia, maka pintu tobat masih terbuka lebar untuk dirinya. Di antara wasilah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai penghapus dosa bagi anak Adam adalah dengan melaksanakan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, dengan melakukan amal soleh, baik itu sholat, puasa, membaca Al-Quran, birrul walidain, menuntut ilmu agama, berbuat baik kepada tetangga, umroh, haji, jihad fi sabilillah. Ini semuanya adalah amalan soleh yang dengannya akan menghapuskan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian selanjutnya muallif hafizahullahu ta'ala membawakan tentang sifat lembut Rasulullah SAW terhadap musuhnya. Berkata muallif hafizahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwasanya ada sekelompok orang Yahudi yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengatakan, "Assalamualaikum." Orang-orang Yahudi ini memplesetkan, bukan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, akan tapi diplesetkannya menjadi assalamualaikum, kebinasaanlah bagi engkau. Adapun assalamualaikum adalah keselamatan. Yang benar adalah assalamualaikum. Namun orang-orang Yahudi yang mereka benci kepada Nabi SAW, mereka plesetkan, mereka ubah lafaznya menjadi assalamualaikum.
semoga kebinasaan menimpamu. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mendengar ucapan ini dan faham dengan apa yang orang-orang Yahudi itu ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa kesal, tidak terima. Siapa yang terima apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan? Tidak ada satupun muslim yang menerima, apalagi ini sahabiah, apalagi ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun tidak terima. Kemudian menjawab ucapan orang Yahudi itu dengan mengatakan, "Alaikum sam wa la'nah." Bagi engkau kebinasaan dan laknat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya dilarang dalam agama Islam membalas kezoliman dengan sesuatu yang lebih besar darinya. Seseorang diboleh membalas kezoliman, akan tetapi harus dengan kadar yang sama dengan kezoliman yang telah diterimanya. Ini diperbolehkan. Dipukul 1 kali, balasnya 1 kali, boleh dalam agama Islam. Dicaci sekali, dibalas sekali, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila melebihi dari kadar yang telah dia terima. Sebagaimana di sini ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha membalas cacian orang Yahudi tersebut dengan adanya tambahan. Orang Yahudi tadi mengatakan assalamu alaikum, kebinasaan bagi engkau. Dan dibalas oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan assalamu alaikum wa la'nah, kebinasaan bagimu dan laknat. Maka mendengar ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifq fil amri kullihi." Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, tenang wahai Aisyah. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan dalam setiap perkaranya. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak terpancing dengan provokasi orang-orang Yahudi ini. Ucapan kebencian dari orang Yahudi ini, cacian dari orang-orang Yahudi ini. Sewaktu mereka melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan keburukan, assalamualaikum, mendoakan keburukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha marah, dan ini wajar, fitrah. Ibunda Aisyah membalas dengan assalamualaikum wa la'nah, kebinasaan atas kalian dan laknat bagi kalian wahai orang-orang Yahudi. Tapi lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelembutan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menenangkan istrinya. Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, udah jangan emosi, sabar, pelan-pelan, santai, sabar, mahlan. Fa innallah yuhibbur rifqa fil amri kullihi, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan dalam setiap keadaannya. Ini suri tauladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mudah terpancing emosinya, walaupun diprovokasi, dikata-katai dengan ucapan-ucapan yang buruk, yang jahat, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabar, tidak mudah tersulut emosi.
Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kondisinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka orang-orang Yahudi itu katakan kepadamu? Apakah engkau tidak mendengar ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqad qultu wa alaikum. Sungguh aku telah menjawab dengan mengatakan wa alaikum. Begitu juga denganmu. Sewaktu orang Yahudi tadi mengatakan assalamu alaikum, kebinasaan bagi engkau, maka Rasulullah SAW menjawab dengan sesuatu yang semisal dengannya, wa alaikum. Begitu juga dengan engkau mendapatkan kebinasaan. Dan ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah apabila membalas kezoliman dengan sesuatu yang melebihi dari kadarnya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW membalas kezoliman orang Yahudi tadi dengan sesuatu yang semisal dengannya. Kemudian selanjutnya adalah sifat lembut Nabi Muhammad SAW terhadap kaum muslimin dalam masalah ibadah. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bawa keluar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Berkata muallif hafizahullah ta'ala anhu, sifat lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin dalam masalah ibadah. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengimami kaum muslimin dengan membaca surah yang panjang.
Yang mana pada waktu itu Mu'adz bin Jabal menjadi imam dalam solat berjamaah. Dan Mu'adz pada waktu itu membaca surah yang panjang. Apa yang terjadi? Salah seorang dari kaum muslimin mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Mengadukan tentang panjangnya bacaan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Mendengar aduan ini, Rasulullah SAW memanggil Mu'adz dan mengingatkan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu akan apa yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'adz, ya Mu'adz, afattanun anta au afatinun thalatha mirar." Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin jadi tukang fitnah bagi manusia? Apakah engkau ingin jadi tukang fitnah? Apakah engkau ingin jadi tukang fitnah?" Rasulullah SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. "Falaula sallaita bisabbihi isma rabbika wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-dha'if wa dzul hajah." Kenapa engkau tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la, atau kenapa engkau tidak membaca wasyamsi wa duhaha atau wal laili idza yaghsha? Ini waktu salat Isya, ya, waktu salat Isya disebutkan bahwasanya kejadian ini adalah pada waktu salat Isya. Mu'adz baca panjang sekali. Kemudian Nabi SAW mengingatkan setelah mendapatkan aduan dari salah seorang kaum muslim yang menjadi imam, yang menjadi makmum pada waktu itu, yang mengeluhkan tentang panjangnya bacaan Mu'adz. Rasulullah pun marah. Rasulullah katakan, "Afattanun anta, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah, tukang uji manusia, wanda orang dengan bacaannya? Kalau seandainya engkau baca sabbihisma rabbikal a'la ataupun asy-syamsi wa duhaha atau wal laili idza yaghsha, ya, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, karena sesungguhnya Mu'adz, di belakang engkau yang jadi makmum itu, di sana ada orang yang sudah tua, ada orang yang dhaif, yang lemah, dan ada dzul hajah, orang yang memiliki hajat." Ya, kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW tidak ingin menyusahkan umatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu agama Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala ingin kalian itu mendapatkan kemudahan. Allah bukan ingin menyusahkan kalian. Namun terkadang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia ini berlebihan. Manusia ini berlebihan. Kadang dia ingin tampil wah di hadapan teman-temannya yang lain, di hadapan makmumnya, di hadapan jamaahnya, ingin menunjukkan, "Oh, ini loh saya, hafalan saya sudah banyak seperti ini. Oh, ini saya sudah seperti ini, saya ini hebat, saya ini." Kadang manusia ingin apa? Ingin pamer, ingin riya. Dan ini tidak diperbolehkan, dapat merusak amal soleh seseorang. Kalaupun tidak selamat dari riya, kemudian dia bacaan yang sangat panjang, padahal pada waktu itu di belakangnya jamaah ramai, dia tidak sedang sholat sendirian. Kalau sedang sholat sendirian, tafadhol. Atau kalau sholat sendirian, mau sholat 1 jam, 2 jam, silakan. Kenapa? Ya, tidak ada yang menjadi makmum di belakang dirinya yang sedang sholat tadi. Silakan baca panjang.
Mau sambil murojaah silakan. Tapi kalau jadi imam, lihat di belakang kita banyak orang yang ada dan mereka kondisinya berbeda-beda. Ada orang sudah tua, ada orang yang lemah. Lemah ini lemah apa? Lemah badannya, lemah fisiknya, lemah imannya. Tidak semua orang dalam satu kondisi, satu keadaan. Tidak semua orang kuat imannya, tidak. Ada orang yang mungkin pada waktu itu sedang kurang sehat kondisinya, tapi dia paksakan berangkat ke masjid. Ada orang yang dia Zulhajjah, ada keperluan, ada mau menyiapkan tugasnya, pekerjaannya, ataupun yang lainnya. Macam-macam jamaah yang ada. Makanya Nabi SAW ingatkan, baca surah yang sedang-sedang saja kalau jadi imam. Bukan waktunya untuk show off gitu ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan keahlian kita, bukan. Ya cukup baca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Ustaz, kok itu semua tahu? Enggak masalah gitu ya. Orang ini Nabi SAW yang mengingatkan. Kalau mau murojaah beda. Ya murojaah silakan, atau waktu sholat sendiri, atau minta bantu sama temannya, dengarkan dong bacaan saya mau murojaah. Ya silakan. Ya, tapi kalau untuk jadi imam, ya diperhatikan. Diperhatikan kondisi makmumnya. Kemudian diperhatikan juga kondisi gimana keadaan makmum yang di belakang. Kalau kita baca surah-surah yang aneh, ya surah-surah yang gharib, yang banyak orang tidak hafal, akhirnya kalau lupa apa, jamaah tidak ada yang bisa mengingatkan. Ya, tidak ada yang bisa mengingatkan. Tapi kalau seandainya yang dibaca adalah surah-surah yang sudah familiar, sudah biasa didengarkan, ya maka kalaupun salah, jamaah yang ada di belakang bisa mengingatkan. Ya, baca surah yang mudah. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Sekali lagi, apabila tadi sedang menjadi imam. Makanya imam ini adalah seorang yang faqih. Orang yang mengerti Al-Quranul Karim, mengerti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar bagus bacanya, tapi tidak mengerti fikihnya. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala anhu mengatakan begitu juga dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menjadi imam, kemudian beliau mendengar suara tangis seorang anak, maka Rasulullah SAW bersabda, inni la adkhulus salata wa uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa ukhaffifu min siddati wajdi ummihi bihi. Sungguh suatu ketika aku mendatangi salat, kata Nabi SAW, dan aku ingin italataha, ingin agak memanjangkan salat tersebut. Tapi panjangnya di sini adalah ya panjang yang wajar sebagai seorang imam. Rasulullah SAW orang yang mengerti. Makanya kita lihat bacaan-bacaan Nabi SAW dalam banyak riwayat-riwayat yang ada. Sewaktu Rasulullah SAW sebagai imam, ya maka surah-surah yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surah-surah yang masih tidak panjang-panjang betul gitu loh. Paling yang panjang adalah pada waktu sholat subuh. Lihat bagaimana sholat subuh Nabi SAW. Pada hari Jumat Rasulullah SAW rakaat pertama membaca surah Sajadah, rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Udah, itu yang panjang. Seperti itu kurang lebih bacanya dalam sholat subuh. Surah Isya, Asy-Syams, Al-Lail, ataupun Sabbihis. Ini bacaan Nabi SAW.
Ya, suatu ketika Nabi SAW ingin memanjangkan bacaannya sewaktu sholat. Fa'asma'u buka as-sobi. Namun aku mendengar di sana ada tangisan anak kecil, kata Nabi SAW. Rasulullah SAW sewaktu menjadi imam mendengar di belakang ada anak kecil yang sedang menangis. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa'ukhaffafu min siddati wajdi ummihi bihi. Maka aku pun ringankan salatku, kata Nabi SAW. Karena aku mengetahui bagaimana siddahnya, sulitnya keadaan ibunya. Ibu bayi yang sedang nangis tadi, ibu anak ini. Pasti dia tidak tenang. Rasulullah SAW pengertian. Sewaktu jadi imam, Rasulullah tahu bagaimana keadaan makmumnya. Ada anak yang nangis. Sewaktu anak yang nangis, pasti orang tuanya enggak tenang untuk sholat tuh. Makanya Nabi SAW mempersingkat sholatnya. Dicepat oleh Nabi SAW. Rasulullah mengerti. Ini yang kita katakan tadi, hendaklah seorang menjadi imam itu adalah orang yang faham fikih sholat. Orang yang fakih, yang mengerti. Pernah suatu ketika pada waktu sholat berjamaah, ya ini anak mendapatkan cerita dari salah seorang guru kita, salah seorang dai. Beliau mengabarkan pernah sewaktu sholat, pada waktu itu kondisi sholat berjamaah, yang mana imam pada waktu itu batal, dia buang angin. Apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Ya, yang seharusnya dilakukan oleh imam adalah imam mundur, kemudian yang di belakang imam maju untuk menggantikan imam. Harusnya seperti itu. Tapi dikarenakan imamnya adalah seorang yang jahil, orang yang tidak faham, kemudian diangkat menjadi imam, akhirnya dia pun menghadap ke belakang, dia bilang batal, salatnya batal, gitu. Jamaah bingung gitu kan ya. Ya. Ini tidak fakih, ya. Maka hendaklah seorang yang menjadi imam adalah orang yang fakih, yang faham, yang ngerti kondisi. Bagaimana pernah Nabi SAW, Rasulullah dalam solat, Rasulullah pernah dalam solat, Rasulullah SAW pada rakaat pertama Rasulullah meninggalkan shaf. Rasulullah suruh jamaah tunggu sebentar. Kemudian Rasulullah keluar, Rasulullah bersuci. Kemudian setelah bersuci, Rasulullah kembali lagi lanjut jadi imam. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, silakan dibaca dalam kitab-kitab hadis. Jadi jamaah ngapain? Nunggu. Ya, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengerti keadaan. Rasulullah SAW tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tahu bagaimana keadaan jamaahnya, tahu bagaimana keadaan umat pada waktu sholat, dan mendapati pada waktu itu ada dari salah seorang anak kecil yang ikut dengan orang tuanya nangis waktu sholat, maka Rasulullah SAW mempercepat sholatnya, meringankan sholatnya. Dan ini juga jamaah yang rahmati Allah dan Allah wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Hendaklah orang tua yang membawa anak ke masjid ini membekali anaknya dengan adab, membekali anaknya dengan ilmu. Karena masjid ini merupakan tempat seseorang untuk mengerjakan sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bawa anak ke masjid, tapi bekali mereka dengan adabnya. Jangan biarkan anak-anak tersebut bikin onar dalam masjid sedangkan orang sedang sholat. Karena tidak sedikit kita dapati orang tua yang mereka semangat membawa anak ke masjid, akan tetapi yang terjadi adalah anak tersebut malah mengganggu jamaah yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan anak ini tidak berdosa. Kenapa? Karena selama dia belum balik,
maka anak ini belum dianggap sebagai mukallaf. Belum ada kewajiban baginya, belum ada larangan. Akan tapi yang akan mempertanggungjawabkannya adalah orang tua yang membawa anak tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui anak ini belum memayyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk, belum bisa untuk diarahkan untuk tidak ribut di masjid. Tapi malah dia bawa, dan dia tahu anak ini kalau dibawa ke masjid malah akan bikin onar. Ya, maka dia menjadi sebab ributnya anak ini di masjid dan tidak khusyuknya jamaah yang sedang sholat di masjid tersebut. Subhanallah. Betapa banyak orang yang dizolimi oleh perbuatannya, yang awalnya dia mungkin ingin dapat kebaikan, ingin mendapatkan kebaikan dengan apa? Membawa anak ke masjid tadi. Akan tapi kebaikan begitu didapat, keburukannya telah jelas di hadapan kedua matanya. Banyak orang yang terganggu sholatnya, tidak bisa khusyuk dikarenakan keributan yang disebabkan oleh kelalaian dirinya. Nah, maka sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk membekali adab ketika membawa anak-anak ke masjid. Lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan anak untuk diajarkan sholat, diajak sholat itu pada usia berapa? 7 tahun. 7 tahun baru diperintahkan sholat. 10 tahun tidak mau sholat baru boleh dipukul. Di sini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah. Artinya kata para ulama 7 tahun ini merupakan usia yang kebanyakan anak itu sudah mumayyiz. Sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa dikabarkan, dinasehati. Walaupun tidak sedikit anak yang sebelum usia 7 tahun ini sudah mumayyiz. Ada anak yang cerdas, yang pintar. Usia 6 tahun sudah bisa dinasehati, sudah bisa dibekalkan adab. Sewaktu ke masjid, sholat benar-benar, tidak bikin onar. Maka ini silakan. Sebaliknya ada yang usianya 8 tahun belum bisa dikabarkan. Nah, maka yang seperti ini tahan dulu. Dilatih dulu di rumah, diajarkan dulu agar dia tidak membuat ribut dan mengganggu hamba-hamba Allah yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin dalam masalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hajat dari umatnya, memperhatikan kondisi dan keadaan dari jamaah kaum muslimin tersebut. Tidak hanya mementingkan ego pribadi, keinginannya dan apa yang dia kehendaki, tidak, akan tapi Nabi SAW memperhatikan keadaan orang lain. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anak pribadi dan mudah-mudahan juga dapat bermanfaat bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki segala macam bentuk kekurangan kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya. Dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.